dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat firman Tuhan. Sebelum kita ada proses belajar mengajar, kita akan buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita berkata, janganlah takut. Berarti janganlah takut. Walaupun kita mengalami masalah tantangan di dalam kehidupan kita, apapun itu. Contohnya, di dalam kepribadian kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, atau masalah kita, contohnya, bagaimana masa depan kita. Tetapi Allah, firman Tuhan, mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Dia berkata, jangan takut. Berarti ketika kita jangan takut, kita serahkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kemenangan-kemenangan banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dia rela mati, dia rela disalibkan. Itulah kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan rela meninggalkan tahtanya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena kita ini sangat berharga di matanya. Begitu juga adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Hari ini Kak Petrus angkat satu tema, yaitu kemenangan di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang pertama, kita hadapi masalah dengan sukacita. Amin. Walaupun banyak goncangan di dalam kehidupan kita, mungkin adik-adik selama belajar di rumah mengalami contohnya gangguan. Paketnya nggak ada, habis. Tiba-tiba disuruh harus belajar lewat Zoom, lewat online, Google Meet. Tetapi kita percaya Tuhan pasti sediakan. Amin. Banyak sekarang kita bersyukur lewat pemerintah. Dia pakai pemerintah oleh Tuhan untuk membagi-bagikan kuota anak-anak sekolah, baik SMA, SMP sampai perkuliahan. Itu suatu anugerah daripada Tuhan. Tuhan memakai orang-orang luar sana untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik juga jangan sia-siakan. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kita untuk mendapatkan kemenangan itu, jangan sia-siakan. Mari terus datang kepada Tuhan. Di saat kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, harus tetap sukacita. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Ketika kita sukacita, di situ ada semangat baru. Firman Tuhan lagi berkata, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan baru. Dan yang kedua, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, yaitu persoalan kita Tuhan kendalikan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya sampai tergeletak. Dia selalu mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Seperti firman Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-13, 21. Di sana murid-murid Tuhan Yesus mengalami suatu masalah di dalam kehidupan mereka. Orang banyak berbondong-bondong
mengikuti Yesus. Ketika mereka berhenti, mereka istirahat sejenak, semua orang kelaparan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Murid-muridnya sangat terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Ini sudah malam hari. Tidak ada warung. Tetapi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang kamu punya? Mereka punya 5 roti dan 2 ikan, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus menengadah ke atas, bersyukur kepada Tuhan. Di situ ada mujizat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sampai semua orang bisa makan, bahkan sisanya 12 bakul. Disitulah kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kuasanya. Adik-adik, jangan takut. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati setiap kita. Biarlah adik-adik semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.